Mangkraknya pembangunan menjadi cikal bakal dari rentetan kasus dan polemik pembangunan di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Setelah bertahun-tahun tidak kunjung rampung, di balik pembangunan gedung tersebut juga mengisyaratkan adanya dugaan kasus korupsi yang berawal dari temuan oleh BPK. Pada awal tahun 2022 lalu, kasus mangkraknya pembangunan gedung Taman Budaya tersebut telah masuk ke ranah hukum dan menjadi sorotan banyak pihak. Seiring dengan bergulirnya proses hukum dugaan kasus korupsi dalam pembangunan gedung budaya Sumbar tersebut, kini Kejaksaan Negeri Padang telah memeriksa sebanyak 45 orang saksi. Saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, konsultan perencana, kontraktor pelaksana pengawas, termasuk saksi ahli, dan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kepala Kejaksaan Negeri Padang M. Fatria menyebutkan, tersangka akan segera ditetapkan setelah BPKP menuntaskan perhitungan kerugian negara. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Taman Budaya Sumatera Barat, kita menanggu perhitungan kerugian negara dari BPKP yang sudah hampir final. Setelah resmi penghitungan kerugian negara dari BPKP itu kita terima, baru langkah selanjutnya kita dalam waktu dekat akan menetapkan tersangkanya. Sampai saat ini kita masih menunggu finalisasi perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Untuk saksi sudah cukup banyak ya, sudah sekitar 45 orang saksi sudah dimintai keterangan dalam kasus ini. Dari mana aja saksinya tuh Pak? 45 orang diantaranya? Dari pihak dinas, ada PPK-nya, ada bendahara, ada konsultan pengawas, ada dari rekanan, ada dari pihak asuransi juga ada, kemudian juga ahli juga ada. Bau amis dugaan korupsi pembangunan gedung kebudayaan ini tidak lepas dari mangkraknya pembangunan. Proses hukum dimulai saat Kejaksaan Negeri Padang telah mengeluarkan surat perintah penyidikan bernomor PRIN 01-FD.1-03-03-2022 tertanggal 30 Maret 2022 ketika kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat dari proses penyelidikan yang sudah dimulai sejak 24 Februari 2022, Kejaksaan menyimpulkan dalam kasus tersebut terdapat unsur pidana. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Saksi Pidana Khusus Kejari Padang Terry Gutama mengatakan, kasus tersebut berkaitan dengan pengerjaan fisik bangunan di proyek Gedung Kebudayaan Lanjutan tahun anggaran 2021 dengan pagu sebesar 31 miliar rupiah. Dari proses sejauh Kejaksaan menemukannya adanya pengerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga muncul indikasi kerugian keuangan negara. Beberapa penyimpangan yang ditemukan seperti penggunaan bahan material bangunan yang menggunakan produk impor, sehingga tidak sesuai dengan instruksi Presiden agar menggunakan produk dalam negeri. Padahal, ada produk lokal yang kualitasnya sama. Selain itu, Kejaksaan juga menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam tahap lelang dan pengerjaan proyek yang berada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Akibat dari persoalan tersebut, sampai sekarang pengerjaan proyek gedung yang sifatnya tahun tunggal menjadi mangkrak dan terbengkalai.
Selain itu, meski pengusutan dugaan korupsi pembangunan taman budaya tersebut belum menemui titik terang, fraksi Gerindra DPRD Sumbar justru mencium adanya niat Gubernur Sumbar untuk membangun hotel berbintang di kawasan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat yang diduga melalui mekanisme investasi dari pihak ketiga. Hal itu dibuktikan melalui pelaksanaan fokus grup diskusi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat kepada beberapa seniman dan budayawan Sumbar pada tanggal 22 Desember 2022 lalu, di mana materi FGD tersebut adalah membangun hotel berbintang di Taman Budaya Padang. Belum tuntas proses hukum, kini polemik baru muncul yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Polemik tersebut muncul setelah adanya wacana pembangunan hotel di kawasan Taman Budaya ini. Sontak penolakan muncul dari DPRD Sumbar hingga penggiat seni dan budaya Sumatera Barat karena dinilai mematikan ruang kreasi dan seniman. Ketua fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat Hidayat mengatakan pihaknya menilai mengalihfungsikan taman budaya menjadi kawasan komersial bertentangan dengan SK Gubernur sendiri, yang salah satu poinnya adalah menuntaskan pembangunan gedung kebudayaan sesuai dengan perencanaan awal. Sebagaimana telah dirintis oleh Gubernur Sumbar sebelumnya, untuk itu, fraksi Gerindra meminta dan mendesak Gubernur Sumbar untuk menghentikan rencana pembangunan hotel berbintang di kawasan Taman Budaya tersebut. Nah, ini yang warning up yang pertama yang disampaikan oleh fraksi Gerindra. Dari data yang kita miliki dan serta informasi yang kita himpun, itu memang ada niat saudara gubernur untuk mengalihfungsikan taman budaya itu menjadi ruang komersial dengan membangun hotel begitu. Bagi fraksi Gerindra, bukan persoalan membangun hotel dan investasinya, tapi jangan di kawasan taman budaya yang memiliki sejarah dan filosofis yang panjang terkait pengelolaan, pembinaan, aktivasi, seni dan kebudayaan. Kenapa demikian? Buktinya adalah FGD sudah dilakukan oleh dinas terkait, ya kan? Termasuk juga mengenai desain pun juga sudah ada. Berapa kamar, bentuknya seperti apa, dan mekanisme pun juga dapat informasi. Harusnya menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas. Justru saat ini kawasan tersebut dinilai sudah menjadi ruang sempit untuk berkreativitas kebudayaan bagi anak negeri. Selain itu, pembangunan hotel juga berpotensi merangus aktivitas kesenian dan menghentikan atraksi seni pertunjukan lintas generasi. Nah, kita berharap tolong Pak Saudara Gubernur untuk menghentikan rencana tersebut. Nah, terakhir kan memang beliau menyatakan tidak akan ada pembangunan hotel di sana. Kami apresiasi kalau betul seperti itu. Tapi yang ingin katakan adalah harus jujur ke publik. Kalau seandainya memang ada rencana itu, sebutkan ada rencana, tapi akhirnya dianulir, akan lebih dihormati dan dihargai rasanya daripada diam-diam dan berpotensi mengorbankan daripada anak buah begitu. Anak buah tidak akan berani dia melakukan FGD kalau tidak ada instruksi. Yakin dan percayalah, tidak akan mau seorang kepala dinas melakukan FGD apalagi untuk kegiatan yang strategis ini kalau tidak ada instruksi dari bos.
Wacana pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun hotel di zona C kawasan Gedung Kebudayaan Sumbar menuai polemik. Salah satu pihak yang menolak keras pembangunan hotel ini ialah para seniman Sumatera Barat. Seniman menolak tanpa syarat pembangunan hotel berbintang di dalam kawasan Taman Budaya Sumbar. Seniman menyebut Taman Budaya adalah labor kesenian tempat seniman untuk berkreasi. Tidak berhenti sampai di sana, Taman Budaya ini sendiri ialah rumah bagi para seniman, baik yang berasal dari Sumbar ataupun luar Sumbar. Alih fungsi zona C Gedung Kebudayaan menjadi hotel akan menyingkirkan keberadaan seni dan budaya, sekaligus gedung-gedung budaya yang menjadi tempat seniman berkarya dan berkreasi. Untuk itu, pihaknya mendesak pembangunan gedung kebudayaan sesuai dengan fungsi semula. Satu, menolak tanpa syarat pembangunan hotel di gedung kebudayaan. Yang kedua, mohon segera menyelesaikan permasalahan zon B yang mangkrak, yang ditinggalkan oleh pemborongnya, yang sudah 2 tahun masih begitu-begitu saja, tidak jelas jantan betinanya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. B itu justru Taman Budaya, gedung Taman Budaya. Kemudian yang ketiga, kami mohon kepada Gubernur untuk melanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana asli, dengan rencana semula. Artinya kami tidak setuju ada perubahan. Budaya salah satu objek wisata itu benar, tapi bukan objek wisata yang siap jual. Ingat ya, bukan objek wisata yang siap jual. Taman Budaya itu adalah labor kesenian. Seniman-seniman se-Sumatera Barat, kalau datang ke Padang, itulah rumahnya. Seniman-seniman yang ada di luar Sumatera Barat pun, misalnya grup tari, grup teater, atau grup musik, kalau dia datang ke Padang, dia di Taman Budaya, itulah rumahnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyebutkan bahwa alih fungsi Gedung Kebudayaan Sumatera Barat menjadi hotel berbintang tersebut masih wacana, karena masih rencana tahap awal di tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD dan belum menjadi keputusan. Ia juga mengungkapkan fokus grup diskusi yang mengundang beberapa tokoh seniman dan budayawan pada 22 Desember silam merupakan wadah mengakomodasi dan mendengarkan masukan-masukan dari beberapa pihak terkait. Selain itu, Mahyeldi mengaku anggaran pembangunan hotel tersebut juga belum ada dan wacana pembangunan tersebut muncul sebagai langkah tindak lanjut rekomendasi DPRD dan BPK RI agar Pemprov Sumbar memaksimalkan potensi aset yang dimiliki untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Nah, perlu dilihat itu kan perlu diingat ya, segala kesampaian juga itu kan hasil rekomendasi DPRD tahun 2022 ini, bulan Juni kalau saya tidak salah. Dan kemarin, dan kita kan sebetulnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh DPRD dan kemudian juga apa yang dilakukan oleh BPK, termasuk dalam optimalisasi aset kan. Itu kan DPRD kan berkali-kali menyampaikan dalam banyak kesempatan, dan kemudian sudah ada juga pansus tentang aset gitu ya. Jadi kita semuanya adalah menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan itu. Nah, kaitan dengan perencanaan yang rapat
kemarin itu sesungguhnya itu sebetulnya masih awal ya, belum menjadi suatu keputusan. Kenapa? Karena belum, anggaran juga belum ada, dan kemudian juga dan masih di OPD-nya. Nah, sebetulnya kita kan waktu itu telah mengundang berapa orang tokoh-tokoh, namanya FGD. Ya, itu cara kita berangka untuk mengakomodasi, mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait, ya, dan sehingga memang itu akan menjadi bagian akan 7 bulan. Saya kira itu sudah biasa. Rencana pengalih fungsian gedung kebudayaan ini memerlukan kajian yang lebih komprehensif lagi. Tidak hanya itu, penolakan pembangunan yang datang dari para seniman dan budayawan juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan ini yang nantinya membutuhkan persetujuan DPRD. Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan wacana pembangunan secara resmi belum ada pembicaraan mengenai hal ini. Pihaknya juga mengaku belum mendapatkan surat resmi terkait pembangunan hotel tersebut. Supardi juga mengatakan banyak pertimbangan penyerahan pembangunan pada pihak ketiga yang nantinya karena akan menjadi masalah tersendiri. Karena bagaimanapun pada wilayah C tersebut, jika dilihat dari kacamata konstruksi, telah dibangun fondasi yang merupakan bagian termahal dari sebuah pembangunan. Ia juga mengaku perhitungan biaya inilah yang nantinya akan menyulitkan. Tidak hanya itu, aset-aset Pemprov seperti Novotel dan Balairu masih menjadi persoalan, sehingga pemerintah daerah harus bijak menyikapi hal terkait. Nah, adapun tentang rencana, apakah itu namanya pengalihfungsian atau mungkin peningkatan pemanfaatan dan sebagainya, saya rasa tentu itu perlu kajian yang lebih komprehensif. Kemarin teman-teman dari seniman dan budaya juga telah menyatakan keberatannya. Dan tentunya ini merupakan bahan bagi kita untuk juga bisa mempertimbangkan. Apapun yang kita lakukan nanti tentu itu juga harus persetujuan DPRD. Ya. Apakah itu nanti dialihfungsikan ke gedung lain ataukah jadikan hotel tambahannya dan sebagainya. Kemarin memang Bapeda menyampaikan secara resmi kepada kita dalam rapat Banggar ya, bahwasanya gedung tersebut nanti di tahap C-nya itu di lantai 2 seterusnya ke atas akan dibangun hotel ya. Nah, itu kan saya rasa itu masih dalam taraf wacana lah ya. Karena kita secara resmi belum mendapat surat ya. Belum ada pembicaraan di tingkat tersebut. Nah, tapi kan pertimbangan juga banyak. Kalau gedung tersebut diserahkan kepada pihak ketiga pembangunnya dalam bentuk BOT dan sebagainya, tentu ini juga akan menjadi problem sendiri karena walaupun manapun di tanah tersebut sudah kita bangun pondasinya ya. Nah, mau di-BOT-kan yang mana? Sementara secara konstruksi yang mahal itu kan pondasi. Ya. Nah, hitung-hitung seperti itu tentu akan sulit bagi kita untuk bisa. Kita juga berangkat dari pengalaman aset kita sendiri yang ada saja, termasuk juga Novotel yang kita BOT-kan, termasuk juga Balerung, ini masih menjadi persoalan tersendiri. Banyak pihak menilai alih-alih penyelesaian pembangunan di tengah mangkraknya gedung kebudayaan Sumbar serta proses hukum, malah formula yang muncul justru wacana alih fungsi rumah seni tersebut menjadi hotel yang membuat gaduh. Karena sejatinya hadirnya Taman Budaya berawal dari strategi pembangunan kebudayaan nasional yang diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan kesenian berbagai ungkapan
yaitu sebagai ungkapan budaya bangsa yang diusahakan agar mampu menampung, menumbuhkan daya cipta para seniman, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati seni budaya bangsa, serta memberi inspirasi dan gairah dalam membangun.